Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 bersama saya Veronica Moniaga. Iya, dan juga bersama saya Carlos Michael. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih sebenarnya ya. Menarik, karena santai nih di hari Minggu. Santai-santai, ini cocok untuk harinya ini. Bersepeda, kurangi kemacetan. Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigjen Royke Lumowa mengkampanyekan gerakan Mari Bersepeda, tinggalkan kendaraan bermotor. Tujuannya untuk mengurangi polusi dan membantu mengurai kemacetan. Menurut Royke, salah satu strategi jitu untuk memecah kemacetan di ibu kota Jakarta adalah dengan menggunakan sepeda sebagai moda transportasi menuju kantor atau bike to work. Royke menambahkan, sepeda merupakan salah satu moda transportasi yang paling efektif membantu mengurangi kemacetan. Selain bebas polusi, sepeda juga menyehatkan. Ia pun mengajak masyarakat khususnya di wilayah Jakarta agar beralih menggunakan sepeda saat melakukan aktivitas. Menurut Royke, saat ini kondisi lalu lintas di ibu kota kian padat dipenuhi kendaraan bermotor. Iya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas topik yang sangat ringan, yaitu bersepeda kurangi kemacetan, dan ini kita sesuaikan dengan akhir pekan kita. Kita mulai dari sekarang sebenarnya bersepeda itu, Carlos ya. Iya, kayaknya enak ya kalau ke kantor naik sepeda, tapi ada kamar mandinya nggak? Dan masalahnya ini di Jakarta yang kendaraannya padat banget ya. Iya, dan sudah hadir bersama kita narasumber dari komunitas B2W atau Indonesia. Maksud kami B2W Indonesia atau Bike to Work Indonesia, Julius Kusdwiyanartanto. Selamat siang. Selamat siang. Ini namanya lumayan panjang ya. Tapi kalau di komunitasnya katanya, baik di komunitas Bike to Work Indonesia itu, Mbak atau Mas itu dipanggilnya Om atau Tante. Iya, jadi Om Julius aja ya siang ini. Om gitu. Oke, Om Julius ya. Tapi panggil kami Vero sama Carlos saja ya. Iya, mungkin kita langsung. Iya, mungkin ke berita satu naik sepeda, Om. Iya, dari rumah ke sini naik sepeda. Berapa kilo itu ditempuh dari rumahnya? Kira-kira hampir 10 kilo. 10 kilo, oke. Rumahnya di mana, Mas? Di Radio Dalam. Di Radio Dalam. Udah lama, Mas, bersepeda di Jakarta sendiri? Di Jakarta sendiri sejak tahun 2013. 2013, udah 3 tahun kan, Mas? 3 tahun, dan itu dari 2013 sampai sekarang itu tetap masih macet. Tetap masih macet. Gimana ini? Sekarang mungkin agak lebih lengang. Enggak juga ya ternyata, tapi sama aja. Tapi paling enggak kan mengurangi kemacetan. Nah, betul. Oh, Mas Julius mulai dari dirinya sendiri. Iya. Apa sih yang membuat kemudian Mas Julius dan teman-teman di B2W ini ingin menggunakan sepeda begitu ke mana-mana? Pertama karena salah satunya itu untuk mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi polusi udara, kemudian ya sebetulnya membantu pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah itu. Gitu. Tapi itu artinya apakah ada komitmen atau apa ya, MOU mungkin dengan pemerintah provinsi, atau kayak ini memang benar-benar keinginan dari hati teman-teman B2W saja? Sebetulnya itu adalah salah satu gerakan moral ya, untuk kita semua. Jadi tidak ada komitmen apapun dengan pemerintah, tapi paling enggak kita berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal ini kan. Teristimewa dalam hal kemacetan, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta gitu. Bersepeda di Jakarta itu, Mas, gimana sih? Karena kan kalau di daerah mungkin agak apa ya, jalanannya lengang, jalannya kosong gitu kan. Kalau saya dulu di Bandung itu sekarang udah padat, tapi
tracknya jelas. Tapi gitu kan. Carlos menggunakan sepeda juga. Dulu sepeda. Bersepeda. Sekarang udah enggak. Udah enggak juga naik kendaraan Untuk motor mungkin gitu ya. kita butuh cerita nih kalau di Jakarta gimana ya? Iya. Melewati Gatot Subroto dengan mobil yang sangat Mobil, banyak. terus udah gitu ada kendaraan motor juga. Motor gitu. yang misalnya Nah, aduh cepet banget. Gitu. Itu sebetulnya keprihatinan kita. Jadi Iya. kenapa enggak pemerintah itu memberikan jalur sepeda khusus untuk sepeda. bagi kita gitu. Oke. Ya kan, seperti di negara-negara maju mereka sangat concern dengan pesepeda dan terutama pejalan kaki. Oke. Itu mereka sangat concern. Kenapa Indonesia tidak bisa? Gitu. Artinya itu membuat menjadi satu tantangan nggak sih dalam bersepeda di Jakarta ini, Mas, di ibu kota? Itu salah satu tantangan kita untuk supaya kita bisa memperoleh jalur kita gitu. Beradu dengan kendaraan lain itu seperti apa sih, Mas? Artinya apakah memang sampai berpotensi, kecelakaan kah, ataukah hanya menyulitkan saja begitu? Kalau kecelakaan ya, karena belum lama juga saya pernah mengalami hal itu. Oh gitu. Jadi ketika bersepeda kemudian ada mobil nyelonong gitu aja. Jadi ya sebetulnya kita juga sebetulnya punya undang-undang tentang pesepeda dan pejalan kaki. Oh sebenarnya ada ya. Jadi sebetulnya perlu sosialisasi untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu tentang penggunaan sepeda. Tentang hak pesepeda pengendara dan sepeda. Iya. pejalan kaki. Dan juga ya itu sebetulnya untuk kebaikan pengguna jalan semua. Gitu. Artinya di dalam aturan tersebut diatur jalur untuk pengguna sepeda dan juga pengendara bermotor atau seperti Ya artinya apa? Pengguna jalan itu wajib mengutamakan pesepeda dan pejalan kaki. Oke. Untuk Jakarta kemudian yang kita bilang tadi, misalnya jalan di depan kita ini nih, Gatot Iya, Subroto, itu dengan biasa. mobil yang sangat banyak, kemudian sepeda motor. Menghadirkan busway aja susah loh, Mas. Menghadirkan jalur untuk Transjakarta yang udah ada. Apalagi ini meminta untuk pejalan kaki dan juga sepeda misalnya. Tapi kalau saya dengar, mungkin pemerintah sekarang ini mulai Ya. membuat gerakan-gerakan khusus untuk pesepeda dan Pesepeda. pejalan kaki. Jadi Oke. ya kita para pesepeda dan pejalan kaki berharap supaya pemerintah itu juga benar-benar concern dengan pesepeda dan pejalan kaki. Oke, artinya itu sudah sempat diwacanakan ya, betul. baru-baru ini begitu ya, Mas ya. Betul. Kalau menurut harusnya kita dari tadi panggil Mas Om. Om Julius. Kalau menurut Anda, kalau misalnya itu kemudian diwacanakan atau sampai dibuat semacam aturan untuk itu, kira-kira bisa menarik berapa persen warga kota Jakarta Saya kira menggunakan banyak sepeda? yang sebetulnya ingin Memiliki bersepeda. keinginan itu. Iya. Tapi dengan kondisi Jakarta yang seperti sekarang ini, mereka takut. Apalagi orang asing. Kebetulan saya bekerja di perusahaan asing, jadi Iya. Oke. mereka sempat saya ajak, ayo bersepeda. Tapi Mereka ragu karena mungkin kondisi jalan gitu ya. Betul sekali. Karena harus beradunya dengan mobil dan juga motor. Iya, Risiko kecelakaannya lebih besar begitu ya. Ya, dengar-dengar Om Julius ini punya pengalaman di luar negeri juga. Nanti mungkin di segmen berikut kita bisa eksplorasi lebih jauh. Pengalamannya. Kalau kita mau mengajak masyarakat untuk bersepeda, mungkin pemimpinnya juga harus ikut bersepeda. Kalau di luar negeri seperti apa? Nanti kita akan sharing usai jeda di segmen berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Lanstop.